Saat Alin mengeluarkan HP-nya dan menyalakan HP-nya, tiba-tiba HP Alin mati dan baru keinget kalau HP-nya lupa di charger saat di tempat kerjanya tadi. Lalu Alin meminta tolong pada Ricky untuk membayarkan bajunya terlebih dahulu. Kalian tahu jawaban Ricky saat Alin meminta tolong itu? Ricky tidak langsung membayar baju itu. Dia malah bertanya pada Alin, apakah Alin tidak membawa uang cash? Ucap si Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih buat kalian semua yang selalu stay terus nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support aku, tetap setia dan pantengin terus video di channel aku ini ya guys ya, buat video-video berikutnya. Nah guys, kali ini aku ada cerita dari seorang cewek yang mencurahkan isi hatinya di cerita ini. Inisial nama dari cewek ini adalah A. Sebut saja dia Alin, dan inisial nama cowok di cerita ini adalah R. Sebut saja dia Ricky. Sebelumnya mohon maaf banget buat nama-nama yang ada di cerita ini aku samarin ya guys ya. Jadi dimohon untuk tidak ada rasa baper atau gimana-gimana ya guys ya. Posisi dia si Alin ini sedikit rumit sih. Dia yang mempunyai seorang cowok si Ricky itu dengan berbagai macam tingkah yang tidak masuk akal sekali selama masa-masa pacarannya. Kalian kepo? Yuk langsung aja gas lanjut ke ceritanya. Dimulai dari mereka yang saat itu sedang makan berdua di restoran setelah pulang kerja. Saat selesai makan, seorang pelayan memberikan bil pembayaran pada meja yang saat itu ditempati Alin bersama Ricky. Si Alin yang ingin membayar semua makanan dan minuman yang ada di meja yang dimakan dia sama Ricky itu, Alin melihat bil ternyata agak mahal juga baginya. Mereka menghabiskan sekitar 150 ribuan saat itu. Saat Alin akan mengambil HP-nya untuk membayar, tiba-tiba Ricky menghentikan Alin. Ricky meminta bil yang dipegang Alin untuk dilihatnya. Setelah melihat bil itu, Ricky mengeluarkan HP sejumlah 55 ribu. Karena saat dilihat dari makanan dan minuman yang dia pesan ya seharga 55 ribu, Ricky memberikan uang 60 ribu pada Alin, sekalian ngomong kalau nanti kembalian uangnya transfer ke Ricky. Alin kaget mendengar ucapan Ricky yang seperti perhitungan banget dengan uang 5.000 rupiah saja. Alin pun menerima dan mengiyakan Ricky, kemudian dia membayarnya lewat QRIS di HP-nya. Waktu awal kenal, Alin tahu bahwa Ricky orang yang pintar, terutama masalah keuangan. Sepertinya Ricky ini sangat peduli dengan uang. Pada suatu ketika, Alin lagi sakit demam tinggi. Ricky ada di rumah yang Alin tempati saat itu sambil memberikan obat pada Alin. Alin dan Ricky ini anak perantauan, tetapi mereka sama-sama kerja di sebuah perusahaan yang ada di daerah itu. Jadi mereka itu ngekos beda tempat. Kos Alin sebelah kanan perusahaan dan kos Ricky sebelah kiri perusahaan, karena cewek sama cowok itu dilarang nginap di kos yang sama. Kembali ke cerita, Alin pun mengiyakan dan menerima pemberian obat dari Ricky. Ricky menaruh obat itu pada meja dekat kasur Alin. Ricky pun tak memegang badan Alin sama sekali untuk mengetahui kondisi Alin saat itu. Dia cuma memberi obat dan menagih uang untuk mengganti obat yang telah diberikannya pada Alin. Di saat pusing-pusingnya, Alin kaget mendengar ucapan Ricky yang meminta mengganti harga obat yang telah dia belikan untuknya. Padahal harganya cuma 20 ribu saja. Alin tak mau berpikir yang macam-macam dikala dia sakit daripada sakitnya lebih parah gitu kan. Alin mengambil HP-nya yang ada di meja dekat Ricky menaruh obat itu. Alin kelihatan kesusahan. Kemudian Ricky membantu Alin untuk mengambil HP-nya dan mentransfer uang 20 ribu itu pada nomor rekening Ricky. Setelah selesai mentransfer uang itu, Ricky pamitan pada Alin untuk kembali ke kosnya. Beberapa hari kemudian, sembuhlah si Alin dari sakit demam yang telah dirasakan semingguan ini. Dia mulai aktif bekerja dengan semangat dan menjalani kehidupan sehari-harinya dipenuhi kegembiraan. Saat pulang kerja, Alin dan Ricky pergi ke toko baju. Alin mengajak Ricky untuk menemani dia membeli baju. Ricky pun mengiyakan dan menuruti keinginan pacarnya untuk ke toko baju.
Sampai di sana, Alin melihat-lihat beberapa baju yang bagus-bagus sampai Alin benar-benar menyukai baju-baju yang dilihat serta dipegangnya. Ada satu baju yang dia incar untuk dibeli. Baju itu kalau dilihat-lihat memang bagus untuk Alin yang memiliki tubuh cantik. Ricky tersenyum melihat Alin menampilkan baju itu di badan Alin sambil memperlihatkan pada Ricky. Kemudian Alin mengambil baju itu dan menuju ke meja kasir untuk dibayarnya. Ricky mengikuti Alin ke meja kasir juga. Sampai di meja kasir, baju yang dipilih itu pun dibungkus oleh kasirnya dan si kasir bilang nominal harga yang harus dibayar untuk baju itu. Alin saat itu tidak membawa uang cash. Memang dia itu kalau belanja-belanja membayarnya sering mengandalkan HP-nya, tidak dengan uang cash. Saat Alin mengeluarkan HP-nya dan menyalakan HP-nya, tiba-tiba HP Alin mati dan dia baru keinget kalau HP-nya lupa di charger saat di tempat kerjanya tadi. Lalu Alin meminta tolong pada Ricky untuk membayarkan bajunya terlebih dahulu. Kalian tahu jawaban Ricky saat Alin meminta tolong itu? Ricky tidak langsung membayar baju itu. Dia malah bertanya pada Alin, apakah Alin tidak membawa uang cash? Ucap si Ricky. Alin tentu saja menjawab tidak. Bahkan Ricky tidak hafal dengan sifat Alin yang suka membayar mengandalkan HP-nya menggunakan barcode. Ricky lebih memilih berdebat dulu untuk mengeluarkan jumlah uang yang akan digunakan untuk membayar baju Alin. Tiba-tiba Ricky mengeluarkan tuh HP-nya dan membuat catatan di HP dia bahwa di hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, dan jam ini, serta menit ini dia menulis nama Alin agar dia tanda tangan di HP Ricky. Dia tulis ke catatan HP dia dan menyatakan bahwa Alin meminjam uang untuk membayar baju yang dia beli di toko yang dia masuki sekarang ini. Tentu saja Alin terkejut serta marah atas kelakuan Ricky, pacarnya sendiri yang melakukan hal seperti itu pada Alin. Cuma gara-gara membayar baju doang yang harganya tak seberapa itu pun Ricky sebegitu perhitungannya pada Alin. Alin marah dan melempar baju yang dibawanya itu kepada Ricky serta ngomong kalau Ricky disuruh bayar sendiri itu bajunya. Alin langsung melangkahkan kaki keluar toko dengan amarahnya yang tak tertahan. Saat Alin keluar dengan tergesa-gesa sambil emosi, Ricky pun meletakkan baju itu dan menyusul Alin keluar juga. Ricky menarik tangan Alin agar berhenti melangkahkan kakinya sambil bertanya pada Alin, "Kenapa malah marah?" ucap si Ricky. Awalnya Alin berpikir kalau perilaku Ricky ini masih bisa dimaafkan. Lagian dalam suatu hubungan mana ada peraturan yang mewajibkan untuk kita membiayai pasangan kita, apalagi kalau masih masa-masa pacaran. Tetapi apa harus seperhitungan itu ya kan guys? Mereka berdebat hingga beberapa menit. Setelah melewati bermenit-menit, Alin memutuskan untuk pergi dengan taksi yang akan melewati dirinya. Alin naik taksi dan meninggalkan Ricky yang masih emosi di situ. Keesokan harinya di kantor, Alin dan Ricky masih diam dan tidak ada yang mengawali pembicaraan ataupun maaf-maafan. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sampai pulang kerja pun masih tetap sama, tak ada satu ucapan keluar dari mulut mereka tentang permintaan maafnya. Mereka masih sama-sama egois. Nah, pas malam hari, Alin lagi enak-enakan tuh makan di kosnya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari pintu depan kosnya Alin. Alin yang mendengar itu pun langsung berjalan menuju pintu dan membuka pintu depan kosnya. Setelah dibuka, ternyata di balik pintu itu ada Ricky. Alin pun keluar kos dan duduk di kursi depan kosnya. Ricky mengikuti Alin untuk duduk di kursi dekatnya juga. Ricky diam sejenak sambil menghembuskan nafasnya. Lalu dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Alin masih diam, tak menjawab satu kata pun dari omongan Ricky itu. Ricky masih meyakinkan bahwa dirinya minta maaf dan tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berkali-kali Ricky mengucapkan maaf pada Alin. Alin tak tega melihat Ricky yang seperti memohon-mohon minta maaf padanya. Akhirnya Alin mengikhlaskan kejadian kemarin dan memaafkan Ricky atas perilakunya, asalkan tidak diulanginya lagi. Ricky tersenyum senang mendengar Alin yang memaafkannya. Sebagai ucapan maaf, besok pas hari Minggu tepatnya libur kerja, Ricky mengajak Alin untuk melihat film di bioskop yang ada di daerahnya.
Tanpa banyak basa-basi, Alin mengiyakan ajakan Ricky itu untuk nonton bioskop bersama. Keesokan harinya, tepat hari Minggu, hari libur kerja mereka, Alin menunggu Ricky di tempat yang mereka kemarin janjikan untuk datang bersama ke bioskop. Tak lama dari itu, Ricky datang menghampiri dan menyapa si Alin. Ricky juga meminta maaf karena telat datang. Ricky juga langsung mengajak Alin untuk bergegas ke bioskop sambil jalan kaki karena tempatnya deket banget dari tempat mereka. Alin pun mengiyakan ajakan Ricky sambil tersenyum. Saat Alin melihat tiket yang dibawa Ricky, Alin jadi teringat akan tiketnya juga yang dia kira bakal dibeliin gitu sama si Ricky. Ternyata Ricky cuma membawa satu tiket untuk dirinya sendiri. Ricky dengan gampang menjawab bahwa jika Alin mau nonton juga, Alin harus beli sendiri tiketnya dong. Kemudian Alin ngomong kalau filmnya sudah mau mulai. Jika pesan sekarang, itu pun mustahil, tidak akan bisa. Lagian jamnya udah mepet banget ya kan. Lagian Ricky beli lewat aplikasi, tetapi dia mementingkan diri sendiri untuk membeli satu tiket saja. Ricky masih saja menganggap ucapan Alin itu enteng. Bahkan dia ngomong kalau hanya tiket saja dipermasalahkan gitu kan. Sampai Alin mengucapkan kata-kata yang tak enak didengar. Alin ngomong ke Ricky kalau Ricky itu orang pelit. Pacaran saja perhitungan, apalagi ntar kalau udah nikah. Ngeluarin uang sepeser pun saja Ricky tidak mau, padahal untuk pacarnya sendiri. Ricky masih saja ngeyel dan tak mau kalah dengan ucapan Alin. Ricky ngomong kalau hal sepele seperti ini juga gak usah dibesar-besarkan. Alin menjelaskan kalau dirinya dengan Ricky itu sudah dewasa, udah sama-sama kerja juga. Lagian Alin juga tidak pernah meminta barang-barang aneh pada Ricky menggunakan uang Ricky. Setiap kali anniversary, ulang tahun, Alin selalu memberikan hadiah terbaik buat Ricky. Tetapi tidak dengan Ricky yang hanya memberikan hadiah yang tidak selevel dengan Alin saking pelitnya. Sebenarnya Alin tak mau membahas ini, tetapi Ricky selalu memancing Alin agar Alin mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar ini. Alin udah bener-bener frustasi dengan Ricky. Alin bertanya satu pertanyaan pada Ricky. Kalau misalnya Alin sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, apakah Ricky mau merawat Alin dan membiayai semua pengobatan Alin selama di rumah sakit? Alin bertanya sambil menangis. Ricky masih berdebat. Dia menjawab kalau Alin itu sehat dan Ricky juga bilang kalau gak usah ngomong yang tidak-tidak. Alin masih memfokuskan pertanyaan yang dia tanyakan pada Ricky tadi. Kemudian Ricky langsung menjawab lagi tanpa basa-basi kalau Alin sudah punya asuransi. Jadi Ricky tidak usah membantu biaya pengobatan Alin lagi gitu ucapnya. Mendengar itu, Alin tahu bahwa Ricky memang tak pantas untuk dirinya. Alin langsung memutuskan Ricky saat itu juga karena Alin sudah benar-benar sakit, benar-benar kecewa atas perbuatan Ricky selama ini. Nah guys, kurang lebihnya seperti itu cerita yang dikirim Alin. Susah seneng Alin bersama Ricky sudah dijalani dan berakhir juga sampai di sini. Bahkan sampai saat ini Alin masih sakit hati dan kecewa pada si Ricky. Dia memutuskan untuk mencurahkan isi hatinya di sini. Memang ya guys ya, cowok yang pelit itu susah. Apa-apa uang, padahal tidak semuanya dihitung dengan uang. Terima kasih Alin udah ngirim ceritanya ke aku. Semangat ya Alin. Semoga kedepannya Alin bisa mendapatkan cowok terbaik lebih dari Ricky. Ya udah cukup segitu aja ya guys ya. Kalau kalian punya cerita yang ingin diceritakan, langsung DM aja di salah satu sosmed aku yang ada di deskripsi ini guys. Mohon maaf jika ada salah kata ya guys ya, ataupun pengucapan. Aku pamit undur diri dulu. Kalau ada salah mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.